Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas C angkatan 2023 akan menampilkan video edukasi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tentang wawasan Nusantara dan geopolitik. Selamat menyaksikan. Nusantara tanah yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam, namun di balik itu semua terdapat tantangan geopolitik yang harus kita hadapi untuk menjaga pusaka ini dengan wawasan Nusantara. Kalau geopolitik itu apa sih, Om? Kalau geopolitik itu adalah bagaimana kita menjalankan politik dan juga Halo teman-teman, hari ini kita akan diskusi tentang geopolitik dan juga wawasan Nusantara. Ada yang tahu nggak geopolitik itu apa sih? Saya, Kak. Kalau menurut saya, geopolitik itu adalah studi tentang bagaimana letak geografis mempengaruhi hubungan politik dan kekuasaan atau negara. Tepat sekali Maryam. Selain itu juga, wawasan Nusantara merupakan pandangan dari kita terhadap persatuan dan kesatuan atas wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Ngomong-ngomong, apa saja sih unsur-unsur dari wawasan Nusantara? Izin menjawab, Kak. Dari wawasan Nusantara ini ada kesatuan politik, kesatuan ekonomi, dan kesatuan sosial budaya. Benar Sylvia, wawasan Nusantara merupakan dasar bagi kita untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus memandang Nusantara ini sebagai kesatuan yang utuh, dan geopolitik bukan hanya tentang ancaman dan juga terdapat peluang di sana. Dengan letak kita yang strategis juga, kita bisa menjadi pusat perdagangan dunia loh. Lalu bagaimana cara kita memanfaatkan posisi strategis kita? Dengan memperkuat diplomasi, membangun infrastruktur, dan meningkatkan pendidikan, semua ini akan membantu kita untuk menjaga dan memanfaatkan posisi strategis kita. Kita juga bisa menggunakan media loh untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran. Kita juga harus selalu berpedoman pada wawasan Nusantara dalam setiap keputusan. Kalian tahu nggak, Indonesia ini kaya akan budaya dan sejarah loh. Tapi letak kita yang strategis ini bikin lawan konflik. Iya, bener banget loh, dan banyak negara-negara besar yang tertarik dengan sumber daya kita. Kita harus paham sejarah dan geopolitik biar bisa menjaga Nusantara. Gimana menurut Maryam? Kalau menurutku, kita itu harus kuat dalam diplomasi dan dalam membangun infrastruktur. Kita juga bisa meningkatkan kesadaran melalui media sosial dan video edukasi. Mari kita lakukan sesuatu yang konkret. Setuju, jangan lupa kita harus terus menerapkan prinsip-prinsip wawasan Nusantara dalam setiap tindakan kita. Jadi kita harus benar-benar paham tentang wawasan Nusantara dan geopolitik. Itu sangat penting untuk masa depan kita. Nah, betul, kita bisa mulai dari hal kecil seperti belajar diskusi dan belajar seminar, serta membaca lebih banyak tentang sejarah dan geopolitik. Setuju, mari kita jaga dan manfaatkan posisi strategis kita. Bagaimana kalau kita bikin video tentang ini dan kita share di media sosial kita? Wah, kalau itu sih kita semua jagonya. Wah, bagus banget tuh. Nanti aku akan bantu buat skripnya. Aku bisa bantu dengan data dan riset. Aku juga bisa bantu dengan video editingnya. Jangan lupa, semua ini harus berdasarkan prinsip wawasan Nusantara. Indonesia, wawasan Nusantara bukan hanya sekadar geografi, tapi juga sebuah konsep yang menuntun kita pada pemahaman yang dalam. Ia mencakup wilayah kedaulatan dan maritim, serta nilai-nilai kebangsaan yang sangat bermakna. Wawasan Nusantara mengajarkan tentang kesatuan dan keragaman, bagaimana kita bersama membangun harmoni dan persatuan. Dari Aceh hingga Merauke, pulau-pulau tersebar menjadi landasan kuat bagi negara kita yang besar. Geopolitik Indonesia pada dasarnya merujuk pada studi yang tentang hubungan kekuasaan dan strategi negara.
Hal ini mencakup wilayah, sumber daya alam, dan interaksi antar negara yang membentuk dinamika global. Perairan strategis seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara menjadi sorotan dalam konteks geopolitik Indonesia. Sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang menjadi faktor penting dalam dinamika geopolitik yang kompleks. Melalui pemahaman yang mendalam tentang wawasan Nusantara dan dinamika geopolitik Indonesia yang berkembang, kita dapat mengelola sumber daya dengan bijaksana dan memperkuat kedaulatan serta kepentingan nasional dengan mantap. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi yang merujuk pada usaha yang menggunakan sumber daya dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan. Secara sederhana, geostrategi dapat diartikan sebagai alat atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan negara melalui proses pembangunan yang terarah. Geostrategi juga berperan dalam membentuk kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Dengan menggabungkan elemen geostrategi dengan pemahaman mendalam tentang dinamika geopolitik, negara dapat mengambil keputusan yang terukur dan strategis untuk mencapai masa depan yang lebih aman, bermartabat, dan lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Kelompok 2, jaga Nusantara, pahami wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia.